Hai, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari soal yang minggu lalu. Minggu lalu kita udah tahu bahwa perusahaan manufaktur roofing supply ini, dia ini mau membuat 3 jenis planning. Minggu lalu kita udah bahas planning pertama, sekarang kita akan bahas planning yang berikutnya. Pada planning kedua, perusahaan ini ingin menggunakan jumlah tenaga kerja masih sama tetap, hanya saja yang dia inginkan adalah jumlah pekerja tetapnya itu disesuaikan dengan demand terkecil. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang tabel ini ya 13.2, demand per hari yang paling kecil itu sebenarnya jatuh di angka 38, yaitu di bulan Maret. Jadi jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan angka 38 ini. Nah, kalau misalnya kalian ingat yang diinginkan oleh perusahaan ini adalah membuat 50 unit, karena kan kita masuk yang level ya, kalau yang planning kedua. Level strategi. Nah, berarti sisanya gimana? Sisanya kita akan menggunakan subkontrak. Jadi, kita mau mencoba menghitung terlebih dahulu. Misalnya, tadinya kan kita membutuhkan 6.200 unit ya untuk dari bulan Januari sampai Juni. Kalau lupa gimana dapatnya, ini total expected demand yang sudah kita hitung ya 6.200. Nah, dari 6.200 ini ya kita pengen tahu dengan jumlah minimum yang kita miliki itu dapat terpenuhi berapa ya. Jadi kita cek in-house production kita, tadi kan 38 unit per hari yang bulan Maret. Kita kalikan dengan hari kerja kita masih 124 dari Januari sampai bulan Juni apa Juli. Tuh. Lalu kita cek, ternyata kita hanya akan memproduksi 4.712 unit. Berarti lebihnya pasti akan menggunakan subkontrak. Jadi untuk mengetahui jumlah subkontrak kita, kan subkontrak kalau kalian lihat di sini satuannya dalam satuan subkontrak cost per unit ya, berarti jumlah unitnya ya. Berapa sih? Oh, ternyata 6.200 kurang 4.712 yaitu 1.488 unit, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau subkontrak ya, di subcontracting itu adalah 1.488 unit, kita kalikan dengan harga subkontrak per unitnya yaitu 20, dapat 29.760. Nah, sekarang jumlah pekerja kita nih yang reguler pasti akan berbeda dong. Kalau yang minggu lalu kita pekerja ada 10 karena memproduksi 50 unit. Sekarang kita hanya memproduksi 38. Berarti berapa jumlah tenaga kerja kita? Jadi 38 itu kan jumlah unit dalam sehari. Ingat, kalau misalnya perusahaan ini akan memproduksi satu unit itu 1,6 jam. Berarti 38 kali 1,6 ya, 38 kali 1,6 dapat jumlah jam per harinya. Dan pasti lebih dari 24 jam, which is padahal jam kerja aja hanya 8 jam per hari. Jadi yang kita lakukan tinggal dibagi dengan 8 jam tersebut, sehingga mendapatkan 7,6 pekerja. Nah, 7,6 pekerja ini kita kalikan dengan harganya, gajinya ya per hari, lalu kalikan dengan jumlah harinya. Kenapa jumlahnya 7,6 C? Apakah memungkinkan seperti itu ya kalau ngomong? Ini bisa saja, karena kan yang dianggap ini jadwal kan. Sebenarnya kan tenaga kerja ini dihitung berdasarkan jam. Nah, si jamnya ini dia bisa aja kayak tenaga kerjanya itu memang ada yang kerjanya cuman nggak full sehari, maka kita anggap itu bisa kurang dari 1 orang sebenarnya. Seperti itu maksudnya. Karena bagaimanapun juga $80 per days ini kan sebenarnya adalah $10 per jam per hari yang kita kalikan dengan 8 jam. Seperti itu. Jadi ini totalnya adalah 105.152 dolar. Ini adalah total biaya kita di planning kedua. Nah, berikutnya kita punya planning ketiga yang kita akan menggunakan yang namanya hiring dan layoff. Gimana ngitungnya? Karena hiring dan layoff ini, kita harus tahu dulu biaya-biaya yang mungkin muncul. Ya, biaya yang mungkin muncul itu pasti biaya hire. Di sini kita ada hiring dan training, $300 per unit, dan untuk layoff-nya adalah 600.
Biaya-biaya ini akan muncul ketika kita melakukan hire atau layoff. Nah, sebelumnya kita tahu kan dari Januari sampai Juni ini kita punya forecasting atau expected demand kita. Lalu daily production rate tadi kita juga udah tahu. Nah, tinggal dicek aja sebenarnya dengan production rate seperti ini ya. Sebenarnya kalian itu akan mengeluarkan biaya berapa sih gitu ya. Cara ngitungnya adalah dari si demand ya 900 sampai 1100 ini ya, kita kalikan dengan kan setiap demand ini kita produksinya adalah 1,6 jam untuk satu unit. Berarti kan unit ini kita kalikan dengan si 1,6 waktu pengerjaan satu unitnya. Lalu kita kalikan dengan dalam pokoknya sejam itu pekerja itu kita bayar seharga $10 per jam. Ya, kalau kalian ingat di sini average pay rate yang normal $10 per jam. Oke. Lalu dapat nilai ini ya 14.400 sampai 17.600. Nah, total dari kolom yang ini itu merupakan basic production cost kita, atau kita sebut ini adalah biaya tenaga kerja kita yang tetapnya lah, misalnya gitu. Nah, tapi jangan lupa, kita kan mau melakukan hire dan layoff. Jadi jumlah tenaga kerja kita akan disesuaikan dengan jumlah demand. Oke. Jadi misalnya gimana caranya? Untuk di bulan Januari pasti kan ya nggak ada perubahan ya kan. Jadi start di awal, kita kalau ditanya berapa sih total cost untuk di bulan Januari gitu ya, nggak ada hire, nggak ada layoff, tapi ada basic production doang gitu kan, yaitu 14.400. Kemudian di bulan Februari ternyata dari tadinya kita bikin 41 unit per bulan menjadi hanya 39. Berarti terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan jumlah demand, otomatis yang kita lakukan adalah kita layoff. Ya, kita kurangi jumlah tenaga kerja kita. Sebanyak berapa? 41 kurang 39 yaitu 2. Nah, biaya layoff itu kan adalah $600 per unit. Jadi 2 kali $600, makanya biaya layoff-nya adalah 1.200. Jadi kalau misalnya ditanya total cost untuk bulan Februari itu berapa? Oh, itu adalah basic production kita yaitu 11.200 ditambahin dengan biaya layoff kita 1.200. Jadi total cost kita adalah 12.400. Kemudian kita lihat bulan Maret. Oh, bulan Maret turun lagi nih, 39 jadi 38. Oh, berarti ada layoff sebanyak 1. Jadi 1 kali $600 ya. Jadi total cost dia adalah 12.800 tambahkan dengan 600 jadi 13.400. Kemudian di bulan April, oh terjadi peningkatan nih, karena banyak ya dari 38 jadi 57 sekarang yang kita butuhkan. Oh, berarti ada penambahan. Kalau ada penambahan berarti kita harus hire orang ya. Berapa penambahan yang kita butuhkan? 57 kita kurangi 38 dapat 19. 19 unit kita kalikan $300 karena kan biaya hiring kita adalah $300. Jadi dapat 5.700. Nah, total biaya di bulan April adalah 19.200 tambahin 57 ya, 5.700 dapat 24.900. Kemudian di bulan Mei terjadi peningkatan kembali, berarti ada hiring lagi ya, sejumlah 68 kurangi 57 yaitu 11 unit. Kalikan 300, jadi total cost dia adalah 24.000 tambahin 3.300 jadi 27.300. Kemudian di bulan Juni terjadi 68 jadi 55. Oh, turun berarti layoff nih. Oh, kalau layoff berarti 68 kurang 55 adalah 13 unit. Di 13 kali 600 dapat 7.800. Sehingga biaya total di bulan Juni adalah 17.600 tambahkan dengan 7.800 yaitu 25.400. Nah, jadi kalau kita totalin semua dari bulan Januari sampai Juni ini adalah total keseluruhan dari plan kita ini ya. Jadi total cost untuk hiring dan layoff adalah $117.800 seperti itu. Nah, kalau seperti ini sebenarnya apa yang kita cari gitu ya. Kita akan mencoba membandingkan biaya dari plan 1, 2, dan 3. Oke.
Untuk plan 1, 2, dan 3, satu-satunya planning yang mengeluarkan biaya inventory carry-nya itu adalah yang planning 1. Karena kan kalau kalian ingat di plan 1 kita ada nyimpen barang di gudang. Sedangkan untuk planning kedua dan ketiga nggak ada kan. Karena kita memproduksi sesuai dengan demand, hanya beda planning 2 jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan yang paling kecil demand-nya. Kalau yang planning kedua kita sesuaikan dengan demand dengan cara hiring dan layoff. Kemudian regular labor kita berarti ini adalah gaji yang biasa ya, gaji pekerja tetap kita. Jadi ini 99.200, 75392 ya, yang kalian hitung tadi di sini ya, 75392. Kemudian kalau yang di planning ketiga berarti ini adalah yang di sini, yang basic production cost 99.200. Oke, itu asal muasal dari angka ini. Kemudian overtime labor, karena kita nggak ada ya overtime di planning 1, 2, dan 3 jadi 0. Hiring, pasti munculnya di planning ketiga ya. Total hiringnya berapa? Total hiringnya lihat dari yang ini. Tabel yang extra cost of increasing production atau hiring cost, yaitu ini sebenarnya. Oke. Nah, kemudian ada layoff. Layoff pasti munculnya di planning ketiga ya. Berapa? Sama, lihatnya di tabel yang ini ya. Ketika kita melakukan decreasing production yaitu 9.600. Kemudian ada subkontrak enggak? Planning 1 mah enggak ada kan, tenaga tetap. Planning 2 ada, planning 3 kan enggak ada. Jadi kalau dilihat di planning kedua, kita lihatnya dari mana? Dari yang tadi ini, yang jumlah kekurangan dikalikan biaya subkontrak kita. Jadi dapat total cost dari masing-masing planning. Nah, setelah seperti ini, kita ngecek yang mana sih biaya yang paling kecil ya. Karena kan balik lagi kita mau menginginkan planning dengan biaya terkecil tetapi memenuhi demand. Jadi kalau dilihat ternyata planning kedua itu adalah planning yang menghasilkan biaya terkecil. Jadi keputusan perusahaan udah pokoknya kita punya 7 pekerja full time, 6 pekerja ya nggak full gitu ya. Berarti kalau bukan 6 pekerja, sorry. Berarti kan 7 pekerja full, ini kan 0,6. Nah, 0,6 berarti ya 1 orang part time. Oke. Tapi kerjanya paling berarti dalam sehari nggak full 8 jam gitu, ya. Berarti 0,6 kali 8 itu jam kerjanya dia, kayak gitu. Plus subkontrak. Jadi itu gunanya planning-planning yang kemarin kita pelajari. Nah, apakah semua planning itu akan sama? Jadi akan sama kayak planning 1, planning 2, planning 3? Tidak. Jadi makanya kenapa kalau kalian lihat di sini ini ada overtime, nggak keisi. Bisa aja kayak, oh kita pakai pekerja konstan, tapi nanti dia ada overtime. Bisa. Atau kita pekerja konstan gitu ya, kayak tadi ini ya. Pekerja kita konstan, tapi dengan demand yang terkecil misalnya, atau yang menengah, atau yang tengah-tengah gitu. Tapi nanti habis itu kita ada overtime, bukan subkontrak. Bisa. Jadi balik lagi, untuk planning-planning ini tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, seperti itu.